Kewel. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran. Untuk itu sebelum kita melanjutkan pembelajaran, bagaimana keadaan anak-anak semuanya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Walaupun kita sekarang terdampak COVID, kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, tolong pimpin doanya Tegar. Baiklah semuanya, berdoa mulai. Selesai. Nah, minggu kemarin, terima kasih anak-anak Tegar. Nah, minggu kemarin kita mempelajari mengenai apa? Larutan. Nah, larutan kemarin yaitu kita salah satu contohnya misalnya kita ini apa nih? Jeruk. Nah, jeruk. Jeruk ini nanti kita peras, kita masukkan ke dalam gelas ini. Nah, kita masukkan ke dalam gelas ini. Kemudian kamu minum. Bagaimana rasanya? Asam. Nah, itu adalah jeruk kita isi air, kemudian dikasih gula, itu adalah namanya larutan. Rasanya asam. Ya, asam, ada yang manis. Itulah salah satu sifat pelajari tentang asam, basa, dan garam. Nah, pada yang akan kita pelajari karena berhubung lampu kita mati, jadi tidak bisa Ibu tampilkan. Nah, Ibu tulis saja di papan tulis ya. KD 3.3 memahami dan senyawa sifat fisika dan kimia perubahan fisika dan kimia. Nah, sedangkan ini adalah KD 33. KD 43-nya yaitu menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan perubahan kimia atau pemisahan campuran. Nah, di sini Ananda semua diharapkan dalam pembelajaran ini ada nilai karakternya, yaitu di sini adalah kerjasama. Nanti kamu kerjasama dalam kelompok, kemudian teliti dalam melakukan kegiatan praktikum dan ingin tahu apa saja sifat ciri-ciri dari sifat asam tersebut, basa dan garam. Berdiskusi, siswa dapat membedakan sifat asam, basa, dan garam. Kemudian Ananda dengan melakukan percobaan menggunakan indikator alami bisa mengidentifikasi larutan asam, basa, dan garam. Dan kemudian, nah tadi Ibu ada bawa jeruk ya. Jeruk di sini karena tidak Ibu pakai apa aja lah ya. Di sini apa yang Anda lihat di sini? Ibu bawa aja lah laptopnya supaya lebih mudah. Nah, ini gambar apa namanya di sini nak? Jeruk. Kemudian tomat. Apa lagi ini? Apa? Garam. Ini apa? Gambar apa nih? Sampo ya. Ini gambar apa nih? Nih. Pepsodent. Nah, Ananda coba lihat tadi kan sudah dilihat apa saja yang ada pada gambar ini. Nah, yang bisa Anda simpulkan pertanyaannya apa? Apa ya? Coba tuliskan pertanyaan setelah Ananda mengamati gambar tadi. Lihat bukunya. Apa yang Ananda pikirkan dari gambar tadi? Di sini.
sifat asam. Yang kedua. Nah, setelah Ibu lihat ada berbagai macam pertanyaan yang ada ditulis di bukunya. Nah, salah satunya jeruk tersebut merupakan ciri-ciri jeruk tersebut termasuk apa, ke dalam apa, dan kemudian apakah ciri-ciri sifat asam. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, maka kita akan melakukan percobaan mengenai menganalisa bagaimana sifat asam, bagaimana basa tersebut melalui indikator alami. Anak-anak semua sudah membawa alat tambahannya? Sudah lihat ada bawa kunyit? Nah, kembang sepatu, ya, apa lagi? Garam, ya garam. Kemudian ada yang bawa kamar sirih, ya. Nah, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Nah, karena Anda semua sudah duduk berkelompok karena minggu kemarin kita sudah membagi kelompoknya. Tadi Ibu sudah menyuruh Ananda mengamati gambar-gambar yang ada pada laptop ini. Nah, apa pertanyaan yang timbul saat Ananda mengamati ini? Kelompok berapa yang bisa? Coba tunjukkan. Ah ya, kelompok 2. Coba Pipi bacakan kelompoknya. Apakah kandungan jeruk itu asam? Terus apa lagi? Apa ciri-ciri sifat asam? Kemudian itu pertanyaan dari kelompok 2. Yang kelompok kelompok 4. Coba. Ada? Tolong Anda amati, ada gambar Ibu tampilkan di sini. Nah, nampak semuanya? Dari yang Anda amati tadi, apa yang Anda pikirkan? Apa yang Anda pertanyaan dalam diri Anda? Coba, siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Nah, Pipi, ya Pak. Apakah kandungan jeruk itu asam? Terus apa lagi? Apa ciri-ciri sifat asam? Nah, kemudian ini apa yang diamati? Apa? Apa pertanyaan dari gambar ini? Coba. Apa? Cepatlah. Iya, cepatlah. Apa yang nampak? Kenapa jadi warna kuning? Terus apa lagi? Nah, dari pertanyaan tadi dapat ada yang menanya kenapa jadi warna kuning? Terus teman ini apakah rasanya asam? Nah, semuanya dari pertanyaan-pertanyaan yang Anda timbulkan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang sifat asam, basa, dan garam. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan LKPD. Jadi Anda nanti melakukan praktek bagaimana warna yang ditimbulkan setelah kita melakukan percobaan dengan menggunakan indikator alami. Sudah bawa semuanya kan? Ya, ada bawa garam, kemudian kunyit, kemudian ada bawa bunga kembang sepatu. Nah, semuanya ini. Nah, coba kamu lihat dulu LKPD-nya. Nah, lihat halaman LKPD-nya. Nah, coba perhatikan LKPD-nya di sini. Nah, langkah kerjanya. Nah, lihat halaman 2-nya. Halaman 2, sudah nampak? Nah, halaman 2 itu adalah informasi pendukungnya mengenai apa-apa saja yang akan kamu pelajari. Nah, di sini alat dan bahannya sudah lengkap, Ibu perhatikan semuanya. Kemudian, nah kita sekarang akan mencobakan. Nah, langkah-langkahnya, coba kamu ambil apa dulu yang pertama? Kunyit. Coba ditumbuk kunyitnya. Nah, keluarkan tumbuk kunyitnya. Nah.
kembalian ya. Ulang boleh. Sambung jadi ke. Iya. Oh, aru. Lah. Masuk ada ini mana lah? Ini. Tak kembalian ni tapi baru ulang lain aru. Nabar diulangnya. Garam. Ko garam sabari ko. Garam. Lah. Ini banyak garam itu. Itu apa nanti? Garam. Ya, sampai tadi nggak ada garam. Iya, apa dia cukup itu. Buat dela aku dari pagi jatuh cuman mengarah jo ni nak joen tu aku dah aku dah kan nak simpul tu aku le buka dah tua sada si tua itu merah iya dari tadi sada aku aye je nak bukan aku makalah. Iya, ayahnya nak. Ayahnya apa? Jangan buat itu loh. Ayah sadar. Ayah sadar ya. Apa itu loh? Kok bapak orang masuk tadi ya, Bu? Lalu masuk anak baru. Garam lah. Itu kok beko. Dimasukkan dalam aku. Mati sudah di sana. Dalam aku tersusun. Awak mana yang terjadi? Oh tunggu dia lu. Tunggu lu jenis kunyit warna awalnya coba dengar. Lalu itu apa? Tadi sudah dipraktekkan pada kunyit indikator alaminya kunyit itu coba nih coba dengar ada pada ini yang pertama ini apa nih? Garam. Kemudian cuka, kemudian kapur sirih. Ada berubah kuning hambarnya, kemudian pada kapur sirih kuning kecoklatan. Nah, tolong dicatat di hasil pengamatannya ya. Tulis di pengamatannya. Sudah siap? Nah, yang keduanya nanti pada apa lagi? Bunga kembang sepatu. Oke. Jadi dia. Iya bawa. Kita apa sih kok? Ada. Siko na, boleh indikatornya apa kok? Oke, mau sepatu itu aku nyiton. Perhatikan semuanya. Coba Anda semuanya berdiri dulu. Berdiri dulu sebelum kita melanjutkan uji indikator yang kedua. Nah, semuanya siapa berdiri dulu. Berdiri. Perhatikan ke depan melihatnya. Lihat ibu yang cantik di depan. Nah, tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 1 kali. Tepuk 3 kali. 1 kali 2 3. Oke, nah sekarang lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajarannya. Anak-anak lakukan percobaan yang kedua dengan indikator kembang sepatu. Siap? Ayo mulai. Dah. Berapa saja yang indikator alami yang digunakan
Dah, halaman. Oke, duluan. Sudah selesai semuanya melakukan percobaannya, yaitu kunyit dan kemas sepatunya. Sudah, ibu lihat semuanya sudah selesai. Sudah ditulis lembar pengamatannya. Sudah. Bagaimana? Menyenangkan rasanya Ananda melakukan percobaan? Menyenangkan. Nah, tolong dirapikan kembali alat-alatnya. Nah, untuk itu coba siapa yang dulu yang untuk menampilkan hasil laporan pengamatannya dari kelompok berapa? Coba siapa yang bisa? Ya, kelompok 2. Coba tampilkan hasil pengamatannya dan yang Anda amati tadi. Nah, coba yang lain coba perhatikan, dengarkan. Nah, hasil pengamatan dua. Baiklah, kami di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menyatakan hasil diskusi kami. Bahan indikator Tabel pengamatan kami. tabel pengamatan kami. Bahan indikator kunyit. Ya, warna. Warna sebelum ditumbuk kuning. Warna indikator kuning. Larutan garam kuning. Cuka dapur kuning. Air kapur sirih kuning kecoklatan. Selanjutnya cabang sepatu. Warna sebelum ditumbuk pink. Warna indikator pink. Larutan garam pink muda. Cuka dapur pink tua. Air kapur sirih hijau. Nah, apa lagi ya? Selanjutnya pertanyaannya lagi yang di belakang. Ya, sini. Larutan garam bersifat netral, air cuka dapur bersifat asam, air kapur sirih bersifat basa. Berdasarkan percobaan bagaimana mengenai sifat larutan dengan perubahan warna yang terjadi. 2. Dari pengujian ekstra kunyit terhadap larutan garam, air cuka dapur, air kapur sirih, bahan apa saja yang alami digunakan sebagai indikator asam dan basa, yaitu kol ungu dan bunga mawar. Selanjutnya, dari percobaan di atas, tuliskan 3 sifat asam, basa, dan garam. Sifat asam, rasanya asam, dapat menimbulkan korosi, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Sifat basa, mempunyai rasa agak asam, terasa licin di kulit, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Sifat garam, garam bersifat netral bila diuji dengan indikator alami. Nah, Demikian hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hasil diskusinya. Nah, sekarang kelompok berapa lagi? Kelompok belakang, kelompok 4. Nah, baiklah, dari kelompok 4 akan menampilkan hasil pengamatannya. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan presentasi Hasil pengamatan. bahan indikator kunyit. Warna sebelum ditumbuk kuning, warna indikator kuning. Larutan garam kuning, cuka dapur kuning, air kapur sirih kuning kecoklatan. Kembang sepatu warna sebelum ditumbuk pink, warna indikator pink. Perubahan warna indikator alam. Larutan garam ungu, cuka dapur pink tua, air kapur sirih hijau. Larutan garam bersifat netral, air cuka dapur bersifat asam. Berdasarkan percobaan bagaimana mengenai sifat larutan dengan perubahan warna yang terjadi. Dari pengujian ekstrak kunyit terhadap larutan garam, air cuka dapur, air kapur sirih, bahan apa saja yang alami digunakan sebagai indikator asam dan basa. Kol ungu, bunga mawar. Dari percobaan di atas, tuliskan 3 sifat asam
mengubah kertas kamus merah menjadi biru. Garam bersifat netral bila diuji dengan indikator alami. Baik. Apa udah? Mereka baiklah. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Kalau ada Yang ditanyakan, siapa yang bertanya? lain, Silakan. silakan. Ya, baik. Baiklah, saya. Ya, dari kelompok berapa? Ya, dari kelompok 1. Coba. Baiklah, saya dari kelompok 1. Saya ingin memberikan kritikan atau saranan. Kelompok PNJ penampilannya bagus atau baik, tetapi intonasinya diperjelas sedikit lagi. Ya, itu dari tanggapan dari kelompok 1 karena mungkin kurang kuat suaranya ya. Nah, ada lagi yang ditanyakan untuk ke kelompok 4? Sudah apa semuanya? Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, silakan duduk kembali. Simpulannya. Materi apa hasilnya tadi? Nah, coba perhatikan ke depan. Tadi Anda semua telah melakukan percobaan dengan menggunakan indikator alami. Nah, Ibu lihat semuanya sudah menampilkan tadi tabel pengamatan, yaitu yang pertama tadi kunyit. Warnanya kuning. Warna indikator awalnya kuning, setelah dilarutkan menjadi larutan garam menjadi kuning. Kemudian cuka dapur kuning, kemudian air kapur sirih juga kuning, kuning ke coklatan. Kemudian kembang sepatu tadi sudah dipraktekkan. Tadi ada yang hijau apa? Warna pertamanya yaitu pink, warna indikatornya pink. Kemudian setelah dilakukan dengan diteteskan ke dalam larutan garam, itu perubahan warnanya menjadi ungu pada larutan garam. Kemudian pada larutan cuka dapur itu pink ya warna. Kemudian pada kapur sirih itu adalah hijau. Nah, hijau itu menandakan kapur sirih bersifat basah, sedangkan cuka warna awal dengan warna yang diteteskan sama. Berarti dimanapun diteteskan indikator alami pada garam itu warnanya akan netral, dia akan menetralisasi. Kemudian larutan cuka dapur tadi ya, cuka dapur pada kunyit warnanya kuning juga ya. Kemudian dengan kembang sepatu juga warnanya pink. Nah, kesimpulan pembelajaran kita, siapa yang bisa menyebutkan 3 sifat asam? Tunjuk tangan. Nah, coba Riki baca 3 sifat asam. Ciri-ciri asam, rasanya masam, tidak boleh dicoba kecuali dalam makanan. 2. Dapat menimbulkan polusi, juga mengubah kertas lamus biru menjadi merah. Nah, bagus. Itulah sifat asam yang asam. Yang kedua sifat basa kelompok berapa? Coba kelompok 4. Mempunyai rasa agak pahit, tidak boleh dicoba. Terasa licin di kulit, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Ya, bagus. Kemudian yang ketiga sifat garam. Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Ya. Siapa? Kelompok 1. Dalam kehidupan sehari-hari, larutan asam sering direaksikan dengan larutan basa untuk menghasilkan nyawa netral atau dikenal dengan reaksi netralisasi. Pada reaksi netralisasi ini akan dihasilkan garam dan air. Ya, bagus. Pada garam itu indikator alami apabila diteteskan pada larutan asam basa dia akan tetap netral. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, untuk mengakhiri pembelajaran, Ibu ada kuis ya. Kuis ini harus coba kamu jawab kuis ini menandakan apa Anda sudah paham dengan pembelajaran hari ini.
Nah, tidak ada yang mencontek ya. Nah, coba dijawab sendiri-sendiri. Iya. Ya, beda. Tidak ada. Nah, Ibu tunggu waktunya 10 menit ya. Nah, cepat. Nah, Ibu lihat dari jawaban-jawaban yang Ananda berikan. Nah, ini pada umumnya sudah betul. Ada yang betul 9, ada yang betul 8, Tegar betul 9, Vivi betul 9, kemudian Rodi betul 7, kemudian Fadil betul 10. Alhamdulillah pada umumnya sudah mengerti. Nah, untuk pembelajaran yang berikutnya, Ananda semua tolong baca di rumah dulu ya mengenai pemisahan campuran. Nah, nanti alat dan bahannya Ibu berikan nanti apa yang Ananda bawa ke sekolah nanti ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Nah, alhamdulillah. Mengerti Ananda dengan pembelajaran hari ini? Nah, jadi Ananda harus terapkan kalau sifat asam, misalnya nanti ada di rumah aki ya kan? Aki itu larutannya yang sangat asam kuat. Jadi Ananda tidak boleh meminum mencoba-cobanya. Itu yang harus diingat. Kemudian jangannya dicoba bisa makanan yang misalnya yang asamnya yang bisa dimakan, misalnya jeruk yang untuk makanan. Kemudian air cuka sesuai air cuka dapur untuk makanan. Nah, semuanya sudah paham? Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita baca dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu minggu besok. Jaga kesehatan di rumah ya. Jaga kesehatan, kemudian jaga